Elshinta News and Talk. Pendengar, isu kebebasan pers kembali mencuat setelah kartu akses liputan seorang reporter CNN Indonesia di lingkungan Istana Kepresidenan dicabut. Langkah ini menuai kritik dari berbagai pihak yang menilai hal tersebut berpotensi menghambat kerja-kerja jurnalistik. Menanggapi polemik ini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan akan mencari jalan keluar terbaik dengan berkomunikasi dengan Biro Pers Media Istana BPMI. Berikut petikannya. Ya, kita cari jalan keluar terbaik lah. Jadi besok kami sudah menyampaikan kepada Biro Pers untuk dikomunikasikan terbaik. Baik, terima kasih Pak. Ada pertemuan gitu ya Mas Presiden. Ya. Kita bangun komunikasi bersama. Berarti ada atensi juga dari Bapak? Enggak, cukup saya Biro Pers. Ya. Adapun pencabutan tersebut dilakukan usai wartawan CNN menanyai Presiden Prabowo mengenai program makan bergizi gratis atau MBG. Bagaimana seharusnya pemerintah dan media menjaga ruang kebebasan pers tanpa mengabaikan etika jurnalistik. Pendengar, kami telah bersama Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mas Parma. Prof, apakah Dewan Pers sudah menerima laporan atau pengaduan resmi terkait insiden ini? Oh iya, kami sudah menerima laporan. Nah, menurut Prof. Komarudin, apakah tindakan pencabutan kartu akses ini melanggar prinsip kebebasan pers? Iya, ada hal yang lebih penting dari itu ya. Mengapa isu ini menjadi melebar dan menarik perhatian? Satu, bahwa Presiden baru pulang dari luar negeri. Diharapkan dialog, pertanyaan, diskusi itu seputar kunjungan ke luar negeri. Kemudian ada wartawan CNN yang bertanya tentang MBG. Nah, mengapa bertanya? Satu, bahwa itu hak wartawan untuk mencari bahan berita disebarkan pada masyarakat. Sementara MBG itu tengah heboh happening karena berbagai laporan menyebutkan terjadi keracunan di mana-mana. Sehingga sungguhnya pemerintah itu terima kasih atas pertanyaan laporan itu pada wartawan sehingga negara bisa melakukan evaluasi. Kedua, Presiden sendiri telah menjawab bahwa nanti akan dievaluasi. Nah, yang kemudian menarik adalah mengapa staf kepresidenan itu mencabut dan melarang? Pertanyaannya, apakah itu memang instruksi presiden atau inisiatif orang-orang lingkaran presiden? Dan berikutnya lagi, apakah tindakan itu semakin baik, konstruktif, atau malah merugikan citra kepresidenan? Ini masalahnya, karena sungguhnya wartawan itu kan menjadi jembatan, memberitakan kepada masyarakat apa kebijakan pemerintah dan menyampaikan kepada pemerintah apa problem yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi disinilah kemudian timbul kesan mengapa pihak istana tidak bersahabat dengan pers. Hemat saya di situ masalahnya dan itu sungguhnya merugikan pihak istana sendiri. Apakah ada yang salah atau menyudutkan dari pertanyaan yang diajukan wartawan tersebut, Prof? Sejauh ini wartawan itu punya kebebasan untuk bertanya kepada pihak-pihak yang wewenang tentang persoalan masyarakat dan bangsa. Nah, ini masyarakat kan resah karena makan bergizi gratis timbulkan keracunan. Dan itu program unggulan Presiden. Maka wartawan tanya pada Presiden. Sampai di situ kan nggak ada masalah. Nah, pihak dari orang istana itu tidak kontekstual. Konteksnya kan baru pulang dari luar negeri. Mosok tanya MBG. Nah, kalau itu masalahnya, apakah ada tata tertib yang dilanggar oleh wartawan? Ini yang perlu dikaji. Apa ada? Kalau tidak ada, yaitu hak wartawan. Kalau ada, tunjukkan. Apakah ada wartawan istana itu tata tertib yang melarang
Sehingga di sini perlu dijelaskan mengapa dia mencabut. Atau ini karena memang nggak sesuai arahan istana saja ya, mestinya sesuai arahan gitu. Hebat memang Pidato berapi-api presiden di PBB, bahkan sampai dipuji banyak kepala negara termasuk Netanyahu sendiri. Cuman masalahnya masalah MBG juga kan menjadi salah satu tanggung jawab besar Prabowo saat itu. Berarti nggak ada yang salah sebetulnya. Ya, ini kan menyangkut masalah negara dan bangsa, bahwa pidato di PBB itu juga menyuarakan aspirasi negara Indonesia, itu bagus. Tapi masyarakat sebagian itu kan sedang heboh masalah MBG, mereka tidak terlibat, tidak ikut-ikutan masalah di PBB. Jadi apa salahnya? Kecuali tadi selama ini ada konsensus misalnya, wartawan istana, janganlah kau bertanya hal-hal di luar konteks yang kami tentukan. Nah, ada nggak peraturan itu? Kalau ada, kita kaji peraturan itu bijak atau tidak. Nah, kalau tidak ada, apa salahnya? Berarti bagaimana seharusnya pemerintah, khususnya lembaga kepresidenan ya, menyikapi pertanyaan kritis dari jurnalis? Kalau menurut Dewan Pers. Dari kasus ini sebaiknya istana mengundang kepada wartawan. Mari kita membuat satu rumusan, satu formula bagaimana komunikasi istana dengan wartawan. Yang kedua, kita juga ingin tahu apa sikap dasar istana terhadap wartawan. Apakah itu nyamuk yang harus diusir atau itu mitra yang menyampaikan kegiatan istana. Jadi hendaknya saling menghargai. Wartawan menghargai kinerja presiden istana, tapi presiden juga menghargai kinerja wartawan. Saling penghargaan ini perlu sebagai satu basis kerjasama, kumpul didialogkan. Jangan kemudian yang terjadi malah menimbulkan kesan represif. Baik, Prof, ada pendengar. Ini sudah tersambung bersama kita, barangkali ada yang mau ditanyakan. Kita sapa dulu ya, ada Pak Dadi di Tangerang, ada Pak Abdul juga di Lampung. Halo, selamat siang Pak Dadi. Ya, selamat siang Bung Parma. Pak Prof, selamat siang Prof. Menarik apa yang disampaikan. Ini masyarakat juga mendengar nih. Saya mau nanya juga nih, pertanyaan wartawan tuh di airport atau di mana sih? Masih waktu datang turun dari pesawat atau gimana itu pertanyaan-pertanyaan itu yang soal MBG Pak Prof. Tadi kan Prof menyampaikan bahwa sebetulnya nih ya, kunjungan presiden pulang 4 hari terus pulang di airport misalnya, pertanyaan itu ada di airport ya. Sebaiknya mestinya pertanyaan ini hanya meliput soal masalah kedatangan dan apa yang terjadi di kunjungan itu. Ini saya sebagai masyarakat ya, ini kita orang timur ya. Jadi kalau MBG ada masalah Prof, saya rasa mesti sudah dengar. Di luar negeri sudah dengar pasti. Apakah nanti, ini kan gonjang-ganjingnya kan banyak ini, isunya di dalam negeri, ya Pak Presiden minimal sudah tahu lah. Begitu sampai di airport, ya pasti sebetulnya seyogianya lah, kalau kita sebagai orang timur, ya mesti menanyakan yang soal itu. Nanti soal misalnya MBG itu, pasti saya rasa akan konferensi pers juga ini penyalaan ini. Ini masalahnya kan cuma di situ. Kita sebagai orang timur pasti ada lah sentilan-sentilan kayak gitulah. Kayaknya enggak lah gitu loh maksud saya Prof. Normalnya harus wartawan ya bebas. Tapi kita ada orang timur tuh kunjungan sana ya ditanyakan soal itu dulu. Nanti kalau dia sudah di istana, alangkah baiknya hal-hal seperti ini perlu diajarkanlah ke wartawan. Kita bukan membela kesana kemari loh ya Prof. Sebagai orang timur, kita sebagai masyarakat menilai seperti itu. Jadi ini baik, Prof. Martin sendiri ini misalnya ya Prof. Martin sendiri. Misalnya kalau lagi masalahnya lagi ada kunjungan itu nanya yang lain-lain, nanti kan penjelasan yang ini tuh nggak ditangkap rutin terus amburadul gitu loh. Ini masukan sebagai masyarakat harus sebagai orang timur tuh wartawan tapi itu aja lah masalah. Terima kasih. Terima kasih Pak Dadi di Tangerang. Silakan Pak Abdul. Pak Abdul. Halo Pak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Abdul. Mohon maaf Pak Abdul, sepertinya sinyalnya kurang baik ya. Mungkin bisa dicoba dihubungi kembali Pak Abdul. Kami tunggu ya. Baik, ditanggapi dulu Prof. Silakan Pak Dadi di Tangerang tadi harus pakai etika ketimuran katanya wartawan mengajukan pertanyaan. Itu ada dua sikap.
Satu, seperti yang dilakukan sekarang ini. Yang kedua, kalau saja saya presiden, bagus, saya sudah mengikuti masalah MBG. Tapi kali ini kita fokus saja masalah luar negeri. Lain kali nanti kita khusus dialog tentang MBG. Kan enak. Iya, tinggal jawab gitu aja sih ya, Prof ya. Iya kan, selesai. Sehingga tidak menimbulkan rasa antipati atau kecewa atau apa, malah jadi heboh. Dan omongan seperti itu tidak akan merendahkan wartawan, tidak akan merendahkan presiden. Nah, dengan pencabutan ini, hemat saya malah merugikan istana. Dan presiden sudah menjawab kan soal MBG itu. Dan dia jawab, wartawan, oke, saya terima kasih perhatian Anda untuk mensukseskan MBG. Tapi bagaimana lain kali saja ya kita bahas soal MBG. Harusnya sudah clear sampai di situ ya. Iya. Kenapa sampai dicabut? Lagian si reporternya juga kalau menurut saya akan menjadi masalah juga kalau dia tidak menanyakan itu. Karena ini peristiwa yang sangat besar. 5.000 siswa dilaporkan mengalami keracunan dari program yang yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Ya dia salah juga. Kalau dia nggak ini bisa dimaki-maki di redaksinya. Atau jangan-jangan presiden tidak tahu yang terjadi keracunan itu. Dia bilang, oh terima kasih, saya kumpulkan bagaimana saya butuh data lain kali laporkan pada saya. Misalnya gitu kan, lebih gentleman presiden. Berarti beliau juga nggak monitor kali ya bagaimana perkembangan MBG? Tidak tahu saya, nggak duga-duga. Tapi andaikan jawaban seperti itu kan selesai masalah kan? Menunjukkan sebagai seorang yang bijak, pimpinan negara Demokrat. Baik, Prof, pendengar lainnya, Pak Armen di Langkat, Sumatera Utara, ada Pak Bram juga di Bogor. Ke Pak Armen dulu ya di Langkat, silakan Pak Armen. Iya, begini Bapak Prof. Kalau menurut pendapat saya ini sebagai orang bawahan lah ya, sering irsin saya dengar kok update saya. Jadi etika ataupun lihat timing dulu apa yang mau bertanyakan, waktunya seperti apa, baru bisa dilancarkan pertanyaan. Karena biasanya kalau ibarat sebuah orang perjalanan Pak, itu napasnya belum teratur. Presiden ini belum teratur napasnya. Dan sekian perjalanan yang panjang, minum aja mending kalau sempat udah dicocoli apa pertanyaan. Kita sebagai orang tua, kalau kita pulang kerja misalnya, anak-anak tiba-tiba minta ini minta itu, kan sesak napas kita itu. Apa sih bedanya, apalagi ini keluarga negara yang besar. Si masalah ada, MBG besar memang. Tapi saya yakin kok, ada tahu Pak Presiden itu dari luar negeri, makanya dia nggak mau lama-lama di sana. Pengen menyelesaikan masalah ini. Jadi masalah wartawan, coba deh, lihat timing dulu. Kalau mau ada wawancara dikit, jangan buru-buru dah, dikasih waktunya itu. Nah, itu pendapat saya. Kecuali Elsinta tapi ya. Kalau ditarik nanti kami turun ke jalan, turun ke sawah menanam padi. Selamat pagi Pak. Baik. Waalaikumsalam Pak Armen di Langkat, Sumatera Utara. Silakan Pak Abdul. Oh Pak Bram ya. Baik, silakan Pak Bram. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Pak Komarudin dan Pak Farma atas waktunya. Kalau saya melihat begini Pak, jadi sebetulnya saya kok malah agak prihatin ya dengan misalnya sikap staf kepresidenan ataupun sikap dari presiden itu sendiri kalau memang meminta bahwa pertanyaan disaring ya, karena menurut saya itu lebih ke kedewasaan kita. Saya misalnya gini Pak, saya sudah mau mencalonkan jadi presiden, ya mestinya saya harus punya hati yang lebih dari satu, punya perasaan yang harus lebih banyak untuk menampung apa yang dikeluhkan oleh masyarakat saya kalau saya jadi presiden. Jadi saya harus siap dengan seperti itu. Nah, kita bisa lihat contoh konkret adalah kalau kita bicara kita sendiri kan kadang suka susah Pak ya, kita melihat kita sendiri. Tapi kita melihat contoh konkret ya di negara lain. Kalau kita bandingkan antara Barack Obama sama Trump misalnya sekarang, kan kita bisa lihat sendiri kan bahwa Trump childish bener ya, kok seperti itu. Harusnya negarawan tuh seperti Barack Obama. Nah, itu kan kalau kita ngeliat orang lain kan lebih gampang, tapi kalau kita terus kita sendiri kok kayaknya itu jadi susah. Nah, ini yang menurut saya banyak masyarakat Indonesia tuh seperti ini Pak, kurang kedewasaannya dalam mensikapi peran dia seperti apa. Itu saja sih mungkin dari saya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih.
Silakan Prof ditanggapi dua pendengar kita tadi. Iya. Saya berapa kali menyaksikan berapa pejabat tinggi negara dimanapun berada itu dikeroyok oleh wartawan. Nah, wartawan namanya wartawan ibarat anak-anak kita. Itu pertanyaannya, problemnya, concernnya, bidangnya kan macam-macam. Dan mereka bertanya, banyak sekali pertanyaannya. Tapi kemudian pejabat tadi, kali ini saya akan bicara membatasi ini. Jadi yang lain maaf tidak saya jawab dahulu. Enteng, yang mendengar juga enteng. Dan pejabat tadi tidak akan jatuh harga dirinya. Kedua, bahwa memang presiden itu datang dari luar negeri biasanya memang udah ditunggu wartawan. Wartawan itu kalau dibiarkan itu bisa lama sekali. Semua pertanyaan dari A to Z itu bisa keluar. Nah yang ketiga, siapapun jadi pejabat publik, lebih-lebih jadi presiden, memang harus siap ditanya apa saja. Itu hak wartawan untuk bertanya. Tapi presiden punya hak juga untuk membatasi pertanyaan dan punya hak juga untuk membuat schedule diskusi pada waktu yang lain. Ketiga yang saya amati, belum lama ini saya juga ketemu presiden, itu bisa 3 jam ngomong ngalor ngidul itu. Dan mereka terbuka. Jadi pertanyaannya bagi saya, mengapa kok sampai dicabut itu? Inilah yang timbul pertanyaan, apakah itu inisiatif dari protokol atau itu perintah presiden? Nah ini kan saya tidak tahu, makanya Dewan Pers minta penjelasan. Kedua, Dewan Pers itu biasanya melakukan mediasi. CNN mengadukan pada Dewan Pers, kemudian kami mediasi. Dan sekarang tengah berlangsung wakil saya yang melakukan mediasi. Tapi bagi saya, siapapun jadi pejabat publik memang harus siap. Kalau tidak siap dikritik, jangan jadi pejabat publik. Itu risiko negara demokrasi. Bahwa sopan santun itu wartawan hendaknya juga bijak, tapi penguasa hendaknya lebih bijak lagi. Karena kan mereka lebih besar, lebih pintar, lebih tinggi jabatannya. Maka mereka dituntut lebih bijak sikapnya. Berarti Dewan Pers sekarang on progress untuk meminta klarifikasi dari pihak istana dan memediasi dengan pihak media CNN. Ya, dengan pihak CNN. Terakhir, satu pertanyaan terakhir, Prof. Ada nggak rencana Dewan Pers untuk memperkuat lagi regulasi atau sistem pengawasan terhadap perlindungan jurnalis terhadap situasi seperti ini? Gini, ini hendaknya dibicarakan bersama-sama. Ada komunitas pers, ada pemerintah, ada Komjiji, mari duduk bersama. Bagaimana satu melihat apakah undang-undang pers yang ada selama ini masih cocok atau udah obsolete. Kedua, akhir-akhir ini menunjukkan satu hal. Ketika komunikasi tersumbat lewat DPR, lewat manapun tersumbat, rakyat sekarang punya outlet, punya media sosial. Dan mereka akan bicara lebih liar nanti jadinya. Jadi kalau masalah disumbat, nggak bisa lebih liar lewat medsos itu, lewat YouTube, lewat X. Oleh karena itu sebaiknya memang kita berdialog, saling menghargai peran, memahami posisi masing-masing. Kalau pemerintah itu berseberangan dengan wartawan, akan rugi pemerintah citranya. Karena masyarakat itu perilakunya, pikirannya dibentuk oleh informasi. Nah, sementara wartawan itu pencipta informasi. Sekarang masyarakat medsos bisa menciptakan sendiri informasi. Ini adu informasi, kacau jadinya. Gitu. Jadi perlu ditata. Jadi kalau kami dari Dewan Pers, ya bagaimana mari situasi perkembangan baru yang ada ini kita tata, kita antisipasi agar terkontrol, lebih konstruktif yang terjadi. Baik. Prof. Komarudin, terima kasih waktunya sudah bersama El Sinta. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Ya. Pendengar, itu tadi Ketua Dewan Pers, Profesor Komarudin Hidayat.